Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkah kepada kita semua. Bapak dan saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia itu sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dan hidup bersama orang lain. Tidak mungkin manusia ini bisa hidup sendirian. Sekedar kita mau makan, makanan yang terhidang di depan kita itu sesungguhnya telah melewati peran ribuan tangan. Sekedar kita mau tersenyum saja, kita juga membutuhkan orang lain. Ada yang senyum baru orang. Kalau mau senyum, dipastikan dulu bahwa ada orang lain yang akan menerima senyum juga. Artinya bahwa sekalian, memang seperti itulah manusia ini. Tidak mungkin manusia ini hidup sendirian. Sehingga bersyukur kita ada forum pengajian malam Jumat ini, sehingga kita bisa bertemu dengan saudara kita, menyampaikan salam, senyum kita, sapa kita, saudara kita, dan kita yakini itulah sedekah yang kita berikan kepada saudara kita. Tetapi di sisi lain, dalam pergaulan hidup ini ternyata selalu saja ada orang itu yang bisa menimbulkan sakit hati, ya disengaja maupun tidak. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita bagaimana seharusnya kita berperilaku kepada sesama kita. Dan yang lebih penting lagi bahwa sekalian, persoalan hubungan sesama manusia ini menjadi persoalan yang sangat serius nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan di dunia ini kemudian habis ketika di dalam kehidupan dunia ini, kemudian kita banyak menyakiti sesama kita. Kajian masalah Hidayatullah 2 bulan yang lalu mengambil tema dasarnya memaafkan, ya, dasarnya memaafkan. Saya pada malam hari ini mencoba untuk menyampaikan persoalan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berlapang dada dan memaafkan ini dari sisi yang berbeda. Sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi, di dalam kehidupan ini kadang-kala, bahkan mungkin sering, ada orang yang sengaja atau tidak membuat kita itu merasa tersakiti. Dalam kondisi semacam ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, mungkin orang ingin membalas. Di dalam Islam, membalas perlakuan buruk ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Ada yang menimbulkan kezaliman baru, tetapi ada yang sebaliknya justru membalas itu akan memberikan keadilan.
Karena itu kalau seseorang itu mendapatkan perlakuan buruk, ya yang dilakukan mungkin pertama kali adalah membalas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita itu membalas perlakuan itu manakala perlakuan itu kita balas dan menimbulkan kezaliman berikutnya. Ada dua hal yang menjadi penyebab kenapa membalas itu menimbulkan kezaliman yang baru. Yang pertama, ketika yang dilakukan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika seseorang menghina, kemudian kita membalasnya dengan menghina, maka di situ terjadi kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman terhadap orang lain. Demikian juga ketika seseorang itu membalas tetapi melampaui batas, maka yang semacam ini dilarang oleh agama kita. Ada membalas yang diperbolehkan memang ketika dalam persoalan yang diperbolehkan oleh agama. Misalkan di dalam hukum kita membunuh, maka ahli warisnya diperbolehkan membalas dengan membunuh. Kalau rontok buktinya satu, maka boleh membalas yang sama dalam persoalan-persoalan semacam ini. Ukurannya sama, standarnya sama, maka itulah yang kemudian mewujudkan keadilan. Ada kalanya orang itu membalas, tetapi kemudian berlebihan. Pinjam uang misalnya 1 juta, jaminannya sekitar motor harganya 5 juta. Begitu tidak bisa mengembalikan, maka diambil sepeda motornya. Maka yang semacam ini membalas yang melampaui batas. Yang kedua, ada orang yang tidak membalas tetapi juga tidak memaafkan. Ya karena memang dia tidak mau memaafkan. Yang kedua, ada orang yang sebenarnya ingin membalas tetapi dia tidak sanggup membalas. Ya mungkin karena yang menyakiti itu orang yang pangkatnya lebih tinggi, atau orang yang memiliki kekuatan lebih, sehingga sebenarnya mau balas tapi tidak berani membalas. Maka yang semacam ini tidak membalas tetapi kemudian orang itu tidak memaafkan orang yang menyakiti itu, maka akan menzalimi diri sendiri, menimbulkan rasa sakit hati yang dipendam, disimpan, dan yang semacam ini kemudian bisa menimbulkan persoalan. Agama kita itu memerintahkan untuk berlapang dada, memaafkan dan tidak membalas. Allah berfirman, wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Persoalannya dari sekalian, Bapak dan saudara saya hormati, sesungguhnya siapa yang diuntungkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita itu untuk memaafkan dan berlapang. Ternyata kalau kita perhatikan, perintahnya itu lebih banyak perintah untuk memaafkan. Apakah dengan memaafkan itu kemudian hanya menguntungkan orang yang diberi maaf? Justru sebaliknya. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memaafkan, dan setiap orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan mendapatkan kebaikan. In ahsantum di anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, keburukan itu juga untuk dirimu sendiri. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar berlapang dada kepada saudara kita, memberi maaf kepada orang lain, maka sesungguhnya kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Sehingga dia mengatakan, ada ungkapan yang menarik, memaafkan itu seperti
membebaskan tawanan. Ya, kalau kita memaafkan kan ada dibebaskan. Kalau seorang narapidana dimaafkan oleh presiden, artinya dia dibebaskan. Tetapi memaafkan yang sesungguhnya itu adalah membebaskan tawanan, dan tawanan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Siapa sesungguhnya yang kita bebaskan dari kehidupan kita ketika kita memaafkan adalah diri kita sendiri. Kita terbebas dari rasa sakit hati, kita terbebas dari rasa benci, kita terbebas dari rasa marah ketika kita ini bisa memaafkan orang lain. Ada satu cerita yang cukup menarik, ada beberapa versi yang saya baca ya. Ini yang versi ini bagaimana cara menangkap monyet. Ini yang versi Afrika. Ada versi dari Sulawesi itu. Kalau di Afrika cara menangkap monyet itu dengan menggunakan topeng. Topeng yang lehernya panjang, dasarnya itu lebih besar. Kalau di Sulawesi katanya untuk menangkap monyet pakai kelapa, ya. Pakai kelapa yang dilubang. Kurang bisa. Maka topeng-topeng yang berleher panjang ini ditempatkan di tempat yang biasa dilalui oleh monyet itu. Di dalamnya diisi kaca. Ya, bentuknya akan didapati monyet yang tangannya ini dimasukkan ke dalam topeng dan kemudian dia mengambil kaca dan dia genggam. Karena dia menggenggam kaca itu, maka tangannya tidak bisa lepas. Maka topeng itu bukan hanya satu tangan. Ya, kalau kita lihat monyet, dia kalau mengambil makanan itu bukan satu tangan, dua-duanya. Tangan kiri dia gunakan dan tangan kiri menggenggam. Maka tangan kirinya terbelenggu oleh topeng itu, dibawa ke sana kemari dan dia tidak bisa lepas. Padahal ada cara sebenarnya. Kalau dia mau melepas tangannya dari genggaman itu, maka dia akan bebas. Tetapi keinginannya yang luar biasa untuk mengambil semua itu menyebabkan dia tidak bisa melepaskan tangannya. Padahal harus dilepaskan dan diambil satu-satu, dia bisa bebas. Namanya monyet ya. Jadi kesana kemari dia membawa beban yang berat, tetapi dia tidak mau melepaskan. Sayangnya ada manusia yang berperilaku semacam ini, sakit hatinya, tetapi tidak mau memaafkan orang. Kok enak? Dia sudah menyakiti kita sedemikian, kok enak sekedar dimaafkan. Seolah-olah ketika kita memaafkan, kita membebaskan orang lain. Padahal sesungguhnya bagi kalian yang kita bebaskan itu bukan orang lain. Yang kita bebaskan itu adalah diri kita sendiri. Kira-kira bagi sekalian enak nggak menyimpan rasa sakit hati itu enak nggak? Nggak enak ya? Kalau ada orang yang kita tidak suka itu enak nggak di dalam hati? Nggak enak pasti. Kalau ada dendam di dalam dada kita, pasti tidak enak. Kalau bertemu misalnya, mungkin dada kita cuma berdebar-debar. Kalau sholat jamaah misalnya, kebetulan orang yang ada masalah dengan kita itu berdiri di belakang kita, pasti kita tidak akan nyaman. Tetapi sayangnya kemudian ada manusia yang menyimpan itu di dalam hatinya dan dia tidak mau melepaskan. Ada anggapan di tengah-tengah masyarakat kita tentang persoalan memaafkan. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa memaafkan itu seolah-olah untuk kepentingan orang lain. Kok enak dia juga berbuat seperti itu, kok dimaafkan, kok sekedar dimaafkan saja, kok enak. Kita ini bersusah payah, ya, hidup seperti ini disakiti lagi. Kok enak sekedar dimaafkan, seolah-olah kita